Kita kan belajar nih. Belajar itu termasuk mencari ilmu nggak? Iya. Nah, sekarang ilmu pengetahuan itu apa? Ya, belajar. Terus apa lagi? Apa itu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ya, mencari ilmu. Terus siapa lagi? Rajum apa Rajum? Ilmu pengetahuan itu apa? Apa? Ada yang tahu apa itu ilmu pengetahuan? Apa? Siapa namanya? Jennifer. Javier. Impor, Bu. Impor. Apa? Tadi masa nggak salah? Kenapa takut? Tapi daftar impor. Apa? Soal berapa ilmu pengetahuan itu? Soal pelajaran yang kita terima untuk bisa menjadi lebih baik. Bagus. Suatu ajaran yang kita terima untuk bisa menjadi lebih baik. Dalam Islam pun juga diajarkan kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, agar bisa menjadi insan yang baik dan benar. Nah, sekarang kita itu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Siapa yang tahu siapa pendiri Bani Abbasiyah? Yang tahu tunjuk tangan. Siapa? Siapa namanya? Ar-Rasyid. Ya. Pendirinya itu Ibnu Abbas As-Saffah. Itu pendirinya Bani Abbasiyah. Nah, sekarang siapa yang tahu kenapa bisa berdirinya Bani Abbasiyah tersebut? Ada yang tahu? Kenapa bisa berdirinya Bani Abbasiyah atau latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah? Itu ada di bukunya. Baca ada. Siapa? Gak ada yang tahu? Lupa. Ya. Anda Yang tidak benar. tentang pembelajaran. Lupa atau tidak tahu? Apa? Apa? Latar belakangnya atau kenapa bisa berdiri Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Apa? Ayo, yang di belakang.
saja. Apa? Sekarang kan semuanya butuh ilmu pengetahuan, tapi nggak tahu untuk apa. Untuk apa ilmu pengetahuan tersebut? Nggak ada yang tahu. Untuk sukses. Ya. Ilmu pengetahuan itu sangat penting buat kita, terutama ilmu pengetahuan kan tidak hanya sekedar yang ada di buku aja. Banyak ilmu pengetahuan. Kita duduk aja ada ilmu. Semua yang kita lakukan itu ada ilmunya. Percaya tidak? Iya. Contohnya apa? Contohnya apa? Contoh semua yang kita lakukan itu ada ilmunya. Ingat. Membaca buku itu pakai ilmu atau enggak? Iya. Nah, terus apa lagi? Menulis. Kalau nggak diajar menulis, mungkin nggak bisa menulis kan? Berarti kita itu butuh namanya ilmu pengetahuan. Dari zamannya Abbasiyah itu sudah ada ilmu pengetahuan, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin kan kita yang sekarang aja. Sudah ada namanya perkembangan teknologi. Biasanya kita pakai papan tulis saja, sekarang bisa pakai infocus. Itulah media atau perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita belajarnya itu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani pada masa Bani Abbasiyah. Kertas satu lembar. Keluarkan kertas satu lembar, udah semua? Belum. Maunya anak-anak semua itu bikin di mapping. Tahu di mapping? Enggak. Hei, apa? Nah, sekarang itu ibu minta kepada anak ibu, untuk bikin di mapping. Di mapping itu berupa peta konsep, tahu? Tahu kan? Ini ada ibu, ada contohnya nih, seperti ini. Konsep itu apa? Kayak apa? Oke, tahu kan? Ayo. Di mapping itu berisi hal-hal penting yang kita pelajari pada bab ini. Nanti setelah kita selesai bikin di mappingnya, nanti kita akan presentasikan. Nah, ibu akan milih orang yang akan presentasi. Itu akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sampai itu, Bu. Oke, di mapping itu bisa berupa isinya itu. Pertama kita bikin judul dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Itu boleh judulnya mau di atas atau mau di tepi atau mau di tengah, itu terserah. Sekreatif mungkin. Nanti siapa yang paling bagus di mappingnya itu, nanti ibu kasih hadiah ketika kita sudah selesai presentasi. Ya, kalau hadiah itu siapa yang nggak mau hadiah? Oh iya, Bu. Apalagi penting. Hadiah kok. Hadiahnya rahasia. Oke, biar ibu jelas saja. Misalnya seperti ini ya. Kita bikin judul di tengah-tengah ini. Ini judul. Nanti misalnya pendirinya siapa? Ibnu Abbas. Ya, seperti peta konsep, cuman bikin sekreatif mungkin. Iya, cuman bikinnya lebih rinci lagi. Itu kan cuma gambaran garis besar, kayak gini. Enggak, kita bikin mandiri aja. Kita bikin di kertas, bukan di print. Kok print apa? Lebih baik hasil kerja kita sendiri. Ya? Di sini nanti kan ada namanya perkembangan ilmu pengetahuan.
satu apa ciptaannya, karyanya gitu. Siapa? Ilmu filsafat. Abu Nasya. Al-Farabi. Al-Ghazali. Banyak lainnya ya kan. Nah begitu juga dengan ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu hadis, ilmu fikih itu dibikin seperti itu. Terserah mau panahnya kemana, mau panahnya ke atas atau ke sini, boleh. Tapi bisa menerangkannya nanti ketika itu tunjuk untuk presentasi. Bisa dipahami? Nah, oke, silahkan dibikin sebagus mungkin kalau bisa. Kan bisa nih, kertasnya misalnya kayak gini, ini kan kecil, bisa bikinnya kayak gini, boleh. Kalau yang pakai buku di kelas, rasa itu lebih bagus. Waduh. Enggak, bikin yang ada di buku aja. Ini seperti ini. Itu pendek baca. Boleh, tapi kalau bisa ini kan garis besarnya aja. Jangan isinya ini. Nah, boleh. Seperti ini boleh juga. Saya bilang untuk menyelesaikan tugasnya di rumah. Sekarang siapa yang sudah selesai dikumpulkan ke depan? Sesuai dengan Ibu janji kemarin, Ibu akan lihat siapa yang paling bagus dan dipresentasikan ke depan kayak dia. Ya, siapa yang bagus presentasinya itu yang nanti hadiah nanti kan. Nah, selanjutnya sebelum Ibu yang milih siapa yang mau? Yang satu dulu, silakan. Sampaikan ke teman-temannya apa yang dibikin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan presentasikan. Baiklah, saya akan presentasikan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pendiri Abbasiyah adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang filsafat. Tokoh-tokohnya adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Perkenalkan saya Kirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya dari angkatan 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan cendekiawan-cendekiawan Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama di bidang ilmu falsafat. Di sini ada Abu Nasya, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina.
Kalian sama Pak Cang sampai jam berapa? Sampai saya kok. 9:05 ya? Terus? Hari ini terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua teman yang sudah berani angkat ini. Ibu akan jelaskan sedikit yang bacaan teman-teman tadi. Nanti terakhir Ibu akan kasih soal. Soalnya cuma dikit 5 buah. Bisa dipahami? Kalau diperhatikan karena kalian nggak ada bawa buku cetak kan? Masya Allah.